Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita belajar lagi ya. Puji Tuhan. Semuanya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat tentunya ya. Itu harapan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang menegur hidup kami, Firman-Mu yang memberikan penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindu hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Terima kasih, tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami Bapa, supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, tinggal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca slogan ya. Slogan bunyinya begini. Mengatasi masalah tanpa masalah. Wow ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu solusi. Wah, solusi ya, puji Tuhan. Saya masih ingat ternyata waktu saya perhatikan slogan mengatasi masalah tanpa masalah itu ada di dalam slogannya Pegadaian. Pegadaian dengan mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Ternyata ada sesuatu yang harus kita tinggal di situ, ya, jaminan, ya, supaya si orang itu bisa meminjamkan sesuatu kepada kita. Makanya dikatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Karena ada sesuatu yang kita tinggalkan di situ, barang berharga tentunya ya. Tetapi kita percaya pada saat kita di dalam Tuhan, pada saat kita menggantungkan harapan kita dan percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan juga memberikan kok solusi, memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Asal kita percaya, asal kita taat, dan asal kita beriman kepada Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan, saya juga belajar ya. Saya masih banyak kekurangan di dalam iman saya, tentunya saya ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Masih ada banyak hal-hal yang saya lakukan yang tidak baik ya, puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam suratan Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Saya sudah istilahnya? Saya sudah hafal ayat ini, apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Tetapi bagi saya bukan hal yang mudah untuk melakukannya. Ada banyak masalah, ada banyak pencobaan dalam diri saya, kedagingan saya, ya, kedagingan saya, hawa nafsu, nafsu apa? Nafsu marah, nafsu serakah, itu kan hawa nafsu juga, tidak bisa mengendalikan diri. Ada banyak kedagingan saya, dan di sini dikatakan 13. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tekanan hidup, masalah keluarga, masalah anak. Mungkin yang punya pasangan masalah dengan suami, dengan istri, di tengah-tengah aktivitas kita sebagai pekerja. Ada banyak. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari yang namanya pencobaan. Ya. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar. Masalahnya kita mau enggak untuk kita mengikuti solusi dari Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Demikian bunyinya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu.
Ya. Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Dan Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli keberadaan Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Kondisi apa yang terjadi saat ini, masalah apa yang terjadi saat ini, bukan Tuhan tidak mengerti. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan tuh cuek dengan kita, gak mau tahu. Tidak, mataku tertuju kepadamu. Alangkah bahagianya kita kalau Tuhan selalu melihat keberadaan kita. Dan kita percaya Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah kita sehari-hari. Dan kita lihat lagi di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Saya percaya Bapak Ibu sudah hafal ini. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada kita. Waktu pencobaan, tekanan hidup, masalah menggelayuti hidup kita, kita nggak bisa berjalan lagi, kita nggak bisa berdiri lagi, semua ada di bau kita, terasa berat. Tuhan menasehati kita, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat keberadaan kita. Lalu Tuhan katakan, ayo marilah kepadaku ke sini, kamu yang lelah, kamu yang capek, kamu yang syarat dengan masalah pergumulan hidup, datanglah kepadaku. Saya tentunya pingin mau datang, bukan pingin lagi, saya mau datang. Karena saya manusia yang terbatas dengan kekuatan saya. Dan saya percaya, Bapak Ibu juga setuju dengan saya. Apabila kita tidak mampu menghadapi masalah dan tekanan hidup kita, kita pasti datang kepada Sang Empunya kehidupan itu. Ya. Selanjutnya dikatakan begini oleh Tuhan Yesus, pikulah guk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apapun bentuknya, Tuhan tawarkan di sini adalah ketenangan. Di dalam ketenangan itulah kita akan bisa berpikir secara jernih apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam tekanan-tekanan hidup yang kita alami itu. Kalau kusut, kadang-kala yang kita pikir itu benar ternyata malah gak bagus untuk kita, gak mendatangkan kebaikan bagi kita, karena pikiran kita lagi kusut. Kita asal ambil keputusan saja. Nah, Tuhan bilang kepada kita, mengajak, menghimbau untuk kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan ketenangan dan belajar kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita buka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukankah ini solusi yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita? Tanpa kita membawa apa-apa. Seperti pegadaian itu. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, pegadaian ada bunganya. Tapi di dalam Tuhan, bahkan Tuhan menawarkan ketenangan. Ya, Tuhan bilang kamu gak perlu takut, karena aku melihat kamu, tahu. Aku ini sangat tahu. Kamu dalam kesesakan, kamu dalam pergumulan, kamu dalam kepahitan. Aku tahu. Ya. Tapi puji Tuhan, ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya senang, saya bahagia, dan saya rindu tangan saya terus dipegang oleh Tuhan. Karena kalau kita berjalan sendiri, maka jalan kita gak jelas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, gak bisa lurus. Karena gak ada yang pegang. Kalau kita dituntun, pasti kita berjalan dengan lempeng.
Kalau nggak ada yang nuntun, suka-suka kita. Mau belok sini, belok sono. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang untuk dituntun, untuk dipegang oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita dibawa menuju kepada kemenangan hidup. Ada tantangan, so pasti itu ada tantangan. Tetapi kita percaya bersama Yesus kita akan lakukan kemenangan. Karena di dalam Yesus kita menemukan solusi segala pergumulan dan permasalahan hidup. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkaulah yang punya kehidupan. Sekalian alam ini Engkaulah pemiliknya Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kami tidak percaya akan kuasa-Mu. Maka tidak ada alasan untuk kami meragukan kemampuan-Mu dalam menolong kami Tuhan. Hanya berkata jadi semuanya itu akan jadi. Apalagi yang kami ragukan Tuhan. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar, apa yang kami pelajarin pada pagi hari ini Tuhan. Semakin Tuhan kami mempercaya Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Yang setia, yang selalu hadir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar Bapak Ibu ya. Haleluya. Amin.